Dessert di Korea tuh another level sih emang. Gimana ceritanya ya mereka bisa bikin dessert semenarik dan seenak ini rasanya? Padahal katanya Jepang tuh lebih unggul dari segi apapun dari Korea. Tapi menurut Mimin, Korea tuh menang telak sih soal pastry. Gila sih guys, pastry-nya tuh gede-gede banget. Ada croissant, salt bread, dan banyak banget macamnya. Antrian orang-orangnya tuh sampai overload kayak gini loh guys. Catat ya kalau kesini namanya tuh Soha Salpon Cafe. Cafe-cafe di Korea tuh levelnya udah di atas guys. Tempatnya super estetik. Terus pastry dan minumannya tuh selalu menarik. Nih Mimin pesen pistachio croissant. Pas dibelah krim pistasionya tuh luber banget. Dan ini 100% kacang pistachio sama krim doang guys. Jadi rasanya tuh gurih, enak banget. Terus di atasnya ada taburan kacang pistachio yang kres-kres. Dan pastinya Mimin juga pesen salt bread mereka yang lebih gede daripada salt bread yang lain. Di luar tuh teksturnya crust dan dalamnya airy dan chewy. Pastinya rasanya tuh asin guys, sampai ada kolam garam juga. Di permukaannya garamnya tuh gede-gede kayak gini. Fun fact lagi, setiap Mimin di Korea, cafe latte-nya tuh selalu enak guys, gak ada yang gagal. Terus yang penasaran samperin ya. Masakan apa nih pakai daun bawang raksasa? Kenapa sih orang-orang Korea tuh sedoyan itu sama bawang? Kali ini Mimin nyamperin Bonjo Tukdak Dakhan Mari. Terjemahannya sih ya sup ayam utuh gitu. Bahan-bahannya herbally banget ya, termasuk bawang-bawangannya. Tapi herannya walaupun suka makan bawang, tapi orang Korea tuh gak bau badan sama sekali loh. Kok bisa ya? Padahal makan apapun pasti pakai bawang. Termasuk ini nih, bawangnya gede pol. Kali ini ayamnya juga gede banget guys. Dan sayangnya makan di sini satu orang tuh harus pesen 1 ekor ayam. Karena Mimin 2 orang jadi 2 ekor ayam guys, gede banget. Tapi ini kuahnya tuh bener-bener ngaldu, light banget. Lihat deh, pahanya doang segede itu, apalagi 1 ekornya. Tapi jujur ya, ini tuh enak banget loh guys. Buat Mimin yang suka daun bawang, ini tuh enak banget. Bisa makan daun bawang yang kres-kres. Buat yang cari makanan halal di Korea, ini bisa jadi opsi sih. Dan mereka tuh juga jual sate ayam yang panjang-panjang kayak gini loh guys. Bumbunya pedes-pedes gurih, enak banget deh. Yuk cobain juga. Cuman 1,7 juta aja bisa pesta Hanwoo beef. Kalau mau daging Hanwoo murah ya mesti ke Korea dulu lah guys. Tuh dibakarin langsung sama upahnya. Nah ini tuh nama tempatnya jadi barbecue yang ada di Itaewon. Denger-denger nih ya, katanya Jungkook BTS tuh sering kesini guys, karena deket banget sama rumahnya. Iganya tuh gede-gede banget. Gila, dagingnya setebel itu guys. Ini tuh pesen paketan yang 1,7 juta dan itu udah puas banget bisa makan bertiga. Nah dagingnya tuh masih dipanggang lagi di depan kita guys. Dan ini manggangnya pakai arang. Dagingnya ini udah dimarinasi. Ya ampun, ini tuh dagingnya lembut, empuk, juicy banget. Dan yang bedain dari barbecue yang lain, daging-dagingnya ini tadi tuh udah diasap dulu baru dipanggang lagi. Makannya tuh paling enak pakai nasi dan kimchi guys. Ini kombinasi yang paling mantep sih, enak banget. Kimchinya asem, seger, dan alkoholik. Rasanya Mimin mau tinggal di Korea aja deh biar bisa makan Hanwoo beef setiap hari. Tuh kan 1,7 juta udah dapat sebanyak ini guys, termasuk murah banget kan. Dan ini iganya yang banyak lemaknya gitu loh. Begitu dimakan, jus lemaknya tuh langsung moncrot di mulut Mimin guys. Terus juga masih ada seratnya gitu, khas Hanwoo beef. Di setnya ini juga udah termasuk kimchi jjigae yang ada dagingnya juga loh. Kalau ke Korea kalian wajib kesini. Sosis babi jumbo dan ramyeon di Sungai Han. Jujur ini udah jadi wishlist Mimin sebagai pecinta drama Korea guys. Jenis ramyeonnya banyak banget dan hati-hati ya, mostly di sini tuh mengandung pork. Gak lupa Mimin juga ambil banana milk yang lagi viral ini. Ramen hack, sekarang kita pilih sosis yuk guys. Sosis. Dan ini sosisnya juga sosis babi guys. Ukurannya gede banget. Sekarang langsung kita masak. Nah ini part terserunya, masak ramyeon. Tinggal dicampurin bumbunya, terus dituang air panas. Tinggal pencet doang, airnya tuh nggak mungkin kebanyakan guys. Pas banget buat mie kuah. Canggih kan, nggak perlu naker-naker lagi deh. Pastinya Mimin pilih yang ramen babi dong. Sambil nunggu minyak mateng, Mimin minum banana milknya. Emang bener ya, enak banget. Gak terlalu manis juga. Nah makan ramyeonnya tuh enakan kayak gini guys. Sosis babi yang jumbo dicelupin mie ramyeonnya. Sosisnya tuh ceplus banget, babi banget lah. Cocok sama mie ramyeonnya yang babi juga. Apalagi ini Mimin makannya malam-malam di Sungai Han. Udah kayak di drakor deh. Yuk kalian cobain juga. Cuman 20 ribuan udah bisa makan sushi fresh di sini. Salmon sashiminya tebel-tebel, gede banget potongannya. Sushi Gun ini tuh hidden gem banget ya, belum banyak yang ngomongin. Begitu masuk udah ada logo halal MUI loh guys. Di dalam luas banget tempatnya, indoor, ber-AC, dan selalu rame kayak gini dong. Begitu buka menunya, gila murah banget guys. Harganya 17.000 lah udah dapat sushi. Tapi ini tuh bukan sushi abal-abal ya guys, beneran sushi premium. Ada aomori roll dan fuji roll. Rollnya gede-gede banget guys, sampai Mimin
Mimin susah ngemplok. Dan ini bener-bener seger ikan mentahnya. Dicocolin ya sama kecap asinnya. Wah, Mimin suka nih sama kecap asinnya, premium. Lihat deh salmon bomb dan gyuchizi nigirinya. Gendut-gendut banget itu, cuma 20 ribuan. Saus mentanya tuh thick, creamy, enak banget. Salmon sashiminya nih murah, cuma 50 ribuan, tapi salmonnya tebel-tebel dan fresh. Keterlaluan murah dengan kualitas sebagus ini, guys. Salmon tatakinya ini juga wajib kalian coba ya. Seger banget salmonnya. Karena ikannya seger-seger, jadinya Mimin berani pesen chirashi donnya, guys. Isinya ada salmon, tuna, tobiko sebanyak itu, cuma 58 ribu aja. Waduh, gak salah harga apa ya? Ini juga yang bikin Mimin kalah, pesen banyak banget di Sushiga. Inarisan cukanya bener-bener monster ya ukurannya. Ada cuka wakame dan gurita di atasnya. Untuk kriuk-kriuknya kalian wajib pesen salmon skin ini, guys. Beneran ya, Sushigan ini wajib viral dan rame. Yuk guys, ramein. Ini jadinya kalau pekerjaan pelayan restoran digantiin sama robot. Korea tuh emang paling cepet ngatasin antri yang lama. Tuh guys, antreannya sepanjang ini. Mimin tuh lagi makan di Myeongdong Gyoza yang udah dapat Michelin berkali-kali. Tempatnya guys rame banget. Tapi tenang aja, walaupun hektik, tapi pelayanan mereka tuh cepet banget karena pakai robot pengantar makanan. Anti miskom guys, dan udah datang aja tuh makanan Mimin. Ada kalguksu dan mandu bestseller mereka. Mimin juga dikasih tahu kimchi yang ada di meja bisa dihabisin sepuasnya. Seporsi mandunya ini dapat 10 biji ya guys. Banyak banget dan ukurannya lumayan gede. Kulitnya tipis dan isinya tuh full daging babi cincang. Ada kres-kres dari irisan sayurnya juga guys. Nah ini the famous kalguksunya guys. Minyak panjang, tebel, dan serius deh teksturnya tuh kenyal banget guys. Terus yang Mimin suka licin slurpy gitu loh. Apalagi ini disajiinnya panas-panas gitu guys. Mantep banget. Di dalamnya udah termasuk mandu juga kayak gini nih. Awalnya Mimin pesimis bakalan hambar ya, tapi ternyata kuahnya tuh gurih, flavorful banget. Sesuai guys sama lidah Mimin. Orang Korea tuh aneh banget, kerak nasi kayak gini disiram kuah. Sumpah ini looksnya kayak sisa makanan di cucian piring. Jadi resah banget, Mimin mau makan. Berburu rice pot yang ada di Seoul, dan ini tuh belum buka tapi udah pada antri guys. Yuk ikut antri. Nah ini nih guys, namanya Seoulsot. Tempat ini tuh rame banget di kalangan anak muda di Seoul. Mimin langsung pesen steak hot pot rice-nya karena menu ini yang lagi hype banget di sini. Terus Mimin juga pesen yang versi kakapnya guys. Sebelum makan diaduk-aduk dulu sampai semuanya kecampur rata. Enak banget nih, bumbunya lumayan medok buat Mimin yang orang Indonesia. Nasinya kecil-kecil, pulen, terus potongan dagingnya kotak-kotak gitu. Yang pastinya pakai hanwoo beef yang super lembut. Terus kalian makannya bisa pakai acar cabai hijau kayak gini loh guys, mirip di Indonesia ya. Setelah semuanya habis, sisa nasi yang berkerak ini disiramin kuah kaldu yang panas. Selagi hotpotnya panas ditutup. Setelah dibuka, kenapa visualnya kayak sisa makanan di cucian piring ya? Udah gitu pas dimakan hambar banget lagi kuahnya. Tapi ya udah sih, bolehlah kalian cobain kalau ke Korea. Kali ini Mimin lagi ada di DPR, tempat pilihan rakyat. Kalau DPR yang ini rakyat tuh pada suka, nggak kayak DPR-nya Konoha. DPR yang ini baru aja grand opening di tanggal 30 sampai 31 Januari. Tempatnya luas banget dan akan ada hiburan musik saat grand opening nanti. Untuk menu-menunya juga merakyat banget. Nah di sini tuh trademarknya semua makanannya pakai bayam crispy kayak gini guys. Terus DPR di sini tuh baik banget. Kalau kalian beli dulu nasi, gratisnya tuh pisang karamel kayak gini guys. Jadi promonya tuh setiap pembelian menu nasi free snack ya. Mimin nyobain nasi parunya guys pakai sambel. Terus nasinya tuh udah dibumbuin gurih gitu ya. Nasinya pakai nasi daun jeruk yang gurih dan oseng parunya pedes sedap, empuk banget lagi tekstur parunya. Udah murah, enak. Udah ada telur dadar dan seporsi ini udah bikin kenyang. Pokoknya makan puas tanpa was-was. Nah ini bayam crispy-nya yang tadi. Beneran emang makin cocok makannya bareng bayam crispy. Terus menu-menu di sini tuh juga pilihan rakyat semua ya guys. Ada mie goreng. Ini mie gorengnya bikin dadakan guys. Kalian bisa lihat kan asapnya sampai ngebul kayak gitu. Wah smoky banget mie-nya. Terus ini tuh toppingnya juga banyak ya guys. Ada bakso, telur dan juga irisan ayam yang tebel-tebel. Topping sekomplit itu dan harganya merakyat. Bener-bener bahagia banget deh kalau ke DPR yang ini. Ini pisang karamelnya guys. Bener-bener ngaramel banget ya. Crispy banget. Pisangnya juga masak guys. Cus buruan samperin DPR depot pilihan rakyat di tanggal 30 sampai 31 Januari dan serbu promonya. Nasi uduk dibakar di dalam bambu, disiramin sambal yang banyak, terus lauknya kulit kol lada garam. Parah ini nasi uduk next level guys. Belum pernah makan nasi uduk senikmat ini. Udah lama sih Mimin penasaran sama uduk senusantara karena warga Jakarta banyak banget yang suka sama nasi uduk ini. Ternyata mereka baru aja buka cabang kedua di Season City. Senangnya tuh kita bisa pilih-pilih lauk fresh yang dipajang sama mereka. Plus kalau kayak gini tuh rawan kalap ya karena menggiurkan banget. Sayur-sayuran pun dapat seikat kayak gini dong.
loh. Udah kayak di pasar, terongnya juga seger banget. Setelah udah puas kalian pilih-pilih lauknya, langsung aja digorengin sama mas-masnya guys. Bintang utamanya tuh ya nasi uduknya ini nih, dibungkus daun pisang dan dibakar di dalam bambu. Lauknya kulit kol, lada, garam. Parah, ini tuh enak banget guys. Nasi uduknya lebih wangi, gurih, dan ada taburan bawang goreng yang banyak. Cocok juga nih dimakan bareng bebek bumbu hitam mereka yang super pekat. Sayur asemnya ini tipe mimin banget, seger, asem, dan gak terlalu manis. Untuk ayam gorengnya dipotong kecil-kecil kayak gini, dan ada taburan bawang goreng yang melimpah. Sambal dan lalapan gratis, ambil sepuasnya. Ini tipe warung nasi uduk yang mimin cari selama ini. Sambalnya ini pedes nampol, lauknya juga gurih, meresap. Pantas saja ya kalau warung mereka tuh gak pernah sepi. Selain nasi uduk, kalian juga harus cobain mangut lelenya guys. Gurih, bersantan, dan ada wangi dari kemangi. Oh iya, lauknya tuh bisa dibakar juga ya. Dan ini mimin makannya bareng nasi cumi hitam, dibungkus daun pisang, jadi aromanya tuh makin keluar. Untuk kriuk-kriuknya kalian bisa pesen kangkung crispy. Gak nyangka mimin kalau ini enak banget. Es-esannya ini juga bikin ngiler. Tapi yang gak boleh kalian skip tuh es oyennya ini nih, pakai buah durian asli loh. Buruan deh kalian cobain uduk senusantara. Cobain makanan Korea yang pernah viral di Indonesia, tapi mimin cobanya di Koreanya langsung guys. Makan ceker tanpa tulang asli di Korea guys. Kalau mau cari ceker tanpa tulang, di sini tempatnya. Taesong, Gobeng, Singsa. Bedanya sama di Indo, di sini tuh cekernya bener-bener gendut-gendut guys, kenyal-kenyal kayak full kolagen gitu. Disajiinnya di atas hot plate dan bumbu merahnya ini medok pedes. Kalau topoki sih kayak sama aja ya guys, kayak di Indo. Cuman yang enak di sini tuh bisa pakai babi dan bisa minum soju juga. Di Indo gimana ya yang bisa kayak gini? Mimin juga cobain daecang alias usus sapi. Bedanya sama Indo, ususnya pas dipanggang tuh tetap gendut ya, walaupun agak alot sih kulitnya. Hayo, siapa yang inget Korean garlic bread? Akhirnya bisa cobain di Koreanya langsung. Dipanggangnya tuh dadakan. Panas. Panas. Tuh, krim di tengahnya tuh lebih banyak ya guys. Tapi rasanya biasa aja sih, nothing special. Nah, dulu bingsu tuh juga hits banget di Indo. Mimin cobain yang paling famous namanya sulbi. Secara potongan buah mereka emang lebih fresh dan gede-gede ya. Untuk rasanya ya sama aja sih guys, kayak bingsu-bingsu Korea yang ada di Indonesia. Masuk ke per saltbreadan ada Jayondo. Yang ini tipe saltbreadnya tuh asin, buttery, dan airy. Kalau mau yang lebih crusty, ada punyanya Soha Saltpon. Saltbread yang terkenal di Indo sih bisa diadu loh guys sama kedua saltbread ini. Untuk kopi-kopi di Korea, mimin akuin sih mereka tuh jago banget soal perkopian. Mau ngopi dimanapun selalu enak. Bahkan meskipun dikasih gimmick-gimmick boneka lucu kayak gini, cafe latte-nya selalu juara. Kafenya pun another level guys. Ini mimin nyamperin cafe namanya Sanggup. Mereka kalau bikin cafe tuh cozy banget walaupun kecil ya. Di atas tuh kalian bisa nikmatin pemandangan Hanok Village kayak gini loh. Suasananya sepi, syahdu, tenang, dan yang penting cafe latte-nya ini ya ampun enak banget guys. Kalau mimin punya rejeki, mimin janji bakalan ke Korea lagi.